Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormat Bapak Rio Santana selaku dosen pembimbing pada mata kuliah akuntan biaya, serta teman sejawat kelas MACA 2 yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman kelompok 6 akan menyampaikan presentasi mengenai biaya overhead pabrik departementalisasi. Presentasi ini akan saya lakukan secara online. Saya harap Bapak dan teman-teman dapat mengikuti presentasi ini dengan baik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Saya sendiri, Salsabila Ajija, selaku moderator. Selanjutnya ada pemateri 1, yaitu Esti Oktaviani, lalu pemateri kedua, Agustin Nur Askia, dan pemateri ketiga ada Reinhard Cayanto. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu penyampaian dan penyajian materi pertama, yang akan disampaikan oleh Saudari Esti Oktaviani. Saya persilakan untuk Esti membacakan materi yang pertama. Ya, terima kasih Mbak Salsa atas kesempatannya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari biaya overhead pabrik. Definisinya adalah membagi pabrik ke dalam segmen-segmen yang disebut departemen, yang menjadi tujuan pembebanan biaya overhead dengan tujuan untuk menghasilkan perhitungan biaya produksi yang lebih baik dan meningkatkan pengendalian yang bertanggung jawab atas biaya overhead. Lanjut. Ada pembagian departemen. Yang pertama, departemen produksi. Merupakan departemen yang menghasilkan produk dengan mengubah bentuk atau sifat dari bahan baku menjadi barang jadi atau dengan merakit komponen. Yang kedua, ada departemen jasa. Merupakan departemen yang memberikan pelayanan yang berkontribusi secara tidak langsung terhadap produksi produk tetapi tidak mengubah bentuk, rakitan maupun sifat dari bahan baku. Penjelasan tentang departemen produksi. Contohnya ada pemotongan, penyerutan, perakitan, pelapisan kain, penyelesaian penyempurnaan, pemasakan, pembuatan, penggilingan, pelapisan, perajutan, pencampuran, pemurnian, pembotolan, dan lain-lain. Cara pemilihan departemen produksi, yang pertama, kesamaan operasi, proses, dan mesin-mesin pada setiap departemen. Yang kedua, lokasi operasi, proses, dan mesin-mesin. Ketiganya, tanggung jawab atas produksi dan biaya. Keempat, hubungan antara arus operasi dengan arus produk. Yang kelima, banyaknya departemen dan pusat biaya. Kedua, tentang departemen jasanya. Contohnya ada pemeriksaan, prasarana, pemeliharaan, ADM dan umum, dapur, cetak, pembelian, pengendalian produksi, pengobatan, pengiriman, pengamanan, penanganan bahan, penyimpanan, dan lain-lain. Cara pemilihan departemen jasanya tergantung pada jumlah karyawan, biaya, pelayanan, dan tanggung jawab penyelia masing-masing departemen jasa yang diinginkan sebagai penunjang daripada departemen produksi. Baik, terima kasih Saudari Esti atas pemaparan materi kedua. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi kedua. Saya persilakan untuk Saudari Agisti membacakan materi yang kedua. Untuk materi yang kedua yaitu tentang klasifikasi biaya departemen. Yang pertama itu biaya langsung departemen dan yang kedua ada biaya tidak langsung departemen.
Yang pertama, biaya langsung departemen. Merupakan elemen biaya overhead, pabrik yang terjadi atau manfaatnya dapat langsung ditelusuri pada departemen produksi atau departemen jasa tertentu. Contohnya, biaya bahan penolong, penyelia, perlengkapan pabrik, suflies pabrik, reparasi dan pemeliharaan, kesejahteraan karyawan, penyusutan mesin dan peralatan, kerja lembur, pekerja tidak langsung. Terus yang kedua, ada biaya tidak langsung departemen. Merupakan elemen biaya overhead pabrik yang terjadi atau manfaatnya tidak dapat langsung ditelusuri pada departemen produksi atau departemen jasa tertentu. Atau elemen biaya yang manfaatnya dapat dinikmati bersama oleh beberapa departemen di dalam pabrik. Contohnya penyusutan bangunan, biaya reparasi dan pemeliharaan bangunan, asuransi bangunan, sumber tenaga dan penerangan, sewa pabrik, pajak kekayaan, telepon, dan telegraf. Yang selanjutnya yaitu ada penetapan tarif biaya overhead pabrik atau departemental. Di sini ada terbagi menjadi beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, estimasikan total overhead departemental dari departemen produksi dan departemen jasa pada tingkat aktivitas yang diperkirakan atau membuat anggaran BOP kemudian dipisah menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Yang kedua, melakukan survei atau penelitian pabrik pada awal periode. Yang ketiga, mendistribusikan setiap elemen biaya overhead pabrik yang dianggarkan ke setiap departemen menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung departemen. Yang keempat, alokasikan biaya overhead pabrik yang dianggarkan dari departemen jasa ke departemen produksi. Dan yang terakhir, hitung tarif overhead departemental untuk setiap departemen. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik departemen adalah yang pertama, penentuan besarnya tarif setiap departemen produksi. Yang kedua, pembebanan BOP pada produk atau pesanan. Yang ketiga, pengumpulan BOP pabrik sungguhnya. Dan yang terakhir, perhitungan analisis dengan memperlakukan varians biaya overhead pabrik setiap departemen. Selanjutnya, metode alokasi biaya overhead pabrik departemen jasa ke departemen produksi. Yang pertama, metode langsung. Yang kedua, metode bertahap tidak bertimbal balik atau metode bertingkat. Dan yang terakhir, metode aljabar atau metode simultan. Baik, terima kasih untuk pemaparan materi keduanya, Saudari Agisti. Selanjutnya, mari kita mendengar penyampaian dan penyajian materi ketiga. Saya persilakan untuk Saudara Reinhardt membacakan materi yang ketiga. Materi yang selanjutnya itu ada metode langsung. Metode langsung adalah suatu metode dalam mengalokasikan biaya secara langsung dari departemen jasa ke departemen produksi. Dasar alokasi yang digunakan berdasarkan kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Contohnya, departemen gudang, dasar alokasi yang digunakan luas lantai. Departemen listrik, dasar alokasi yang digunakan kilowatt. Departemen ADM dan umum, dasar alokasi yang digunakan jumlah karyawan. Ini adalah contoh gambar proses alokasi BOP Departemen Jasa dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi. Contohnya, PT Sejahtera memproduksi suatu produk menggunakan 4 departemen terdiri dari 2 departemen produksi, yaitu Departemen Produksi 1 dan Departemen Produksi 2. Sedangkan Departemen Jasa yaitu Departemen Jasa X dan Departemen Jasa Y. Perusahaan menghitung tarif biaya overhead pabrik Departemen Produksi 1 berdasarkan jam mesin, Departemen 2 berdasarkan jam kerja langsung. Berikut data yang berhubungan dengan alokasi BOP dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi. Yang pertama ada anggaran BOP sebelum alokasi. Di kolom ada departemen, BOP tetap, BOP variabel, dan totalnya. Untuk Departemen Produksi 1 dengan BOP tetap Rp222.400,
dengan BOP variabel Rp333.600. Biaya BOP tetap dan BOP variabel itu ditambahkan dengan total Rp556.000. Untuk Departemen Produksi 2 dengan BOP tetap Rp276.800, BOP variabel Rp465.200 dengan total Rp742.000. Untuk jasa X Rp160.000 dengan BOP variabel Rp240.000 dan total Rp400.000. Jasa Y BOP tetap Rp140.000 dengan BOP variabel Rp210.000 dengan total Rp350.000. Yang kedua, penelitian pabrik awal periode. Untuk Departemen Produksi 1 dengan jumlah karyawan 90, luas lantai 600, jam mesin 80.000, dan jam kerja langsung 25.000. Untuk Departemen Produksi 2, jumlah karyawan 90, luas lantai 1.000, jam mesin 40.000, jam kerja langsung 50.000. Departemen Jasa X dengan jumlah karyawan 40, luas lantai 200. Jasa Y dengan jumlah karyawan 20, luas lantai 200. Yang ketiga, proporsi BOP. Untuk Departemen Produksi 1, BOP tetap 60%, BOP variabel 40%. Untuk Departemen Produksi 2 dengan BOP tetap 50%, BOP variabel 50%. Yang keempat, dasar alokasi Departemen Jasa. Untuk Departemen Jasa X sama dengan luas lantai, Departemen Jasa Y sama dengan jumlah karyawan. Yang kedua, metode bertahap atau metode bertingkat adalah suatu metode dalam mengalokasikan biaya dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi dengan anggapan bahwa biaya dari Departemen Jasa dialokasikan secara bertahap. Departemen yang dialokasikan tidak akan menerima alokasi kembali dari Departemen Jasa yang lain. Sifat alokasinya adalah hanya bisa memberi tapi tidak bisa menerima. Yang ketiga, metode aljabar atau simultan adalah metode yang mengalokasikan biaya dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi yang didasarkan kepada suatu prinsip penggunaan fasilitas Departemen Jasa. Sifat alokasinya adalah bisa memberi tetapi juga bisa menerima, di mana Departemen Jasa yang telah dialokasikan akan menerima alokasi dari Departemen Jasa lain dalam mengalokasikannya menggunakan persamaan linear. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri karena telah memberikan pemaparan yang jelas bagi kita semua. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sebelum memulai sesi tanya jawab, saya akan membacakan beberapa ketentuan harus kalian perhatikan. Adapun beberapa ketentuan. Pertama, kesempatan untuk melakukan kegiatan tanya jawab ini disediakan sebanyak 1 kali dengan jumlah pertanyaan pada masing-masing kelompok, yaitu 1 pertanyaan dan juga 2 kali sanggahan. Yang kedua, sesi tanya jawab akan kami lakukan di kolom YouTube Bapak Rio Santana. Yang ketiga, pada saat sesi tanya jawab sedang berlangsung, diharapkan para peserta diskusi untuk selalu tertib dan tenang. Demikianlah diskusi kita pada hari ini mengenai biaya overhead pabrik departementalisasi. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya pada audiens. Terima kasih.